Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faradi Banur Ramadhani dengan NIM 70 2001 1914. Di sini saya akan memaparkan materi terkait psikologi industri dan membuat NIM mapping. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu ada materi terkait psikologi industri secara umum. Jadi di sini yang pertama yang akan saya bahas yaitu definisi psikologi industri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa secara bahasa istilah psikologi ini berasal dari kata psike atau yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu atau ilmu yang diartikan sebagai ilmu jiwa, sedangkan psikologi industri ini yaitu ilmu jiwa yang berhubungan dengan pekerjaan yang terjadi pada industri perusahaan. Jadi sejarah psikologi industri ini ada 3, yaitu yang pertama psikologi kerja di dalam organisasi dimulai pada awal abad ke-20 dengan perkembangan sangat cepat yang terjadi pada Perang Dunia. Yang kedua, selama Perang Dunia Kedua ini, bidang pendidikan dan pelatihan menjadi topik yang paling penting yang dibahas terkait kurangnya tenaga kerja yang berkualitas, membuat perusahaan meningkat in company training. Dan yang ketiga yaitu sejarah psikologi industri ini yang kita ketahui yaitu ilmu yang baru. Psikologi ini dimulai dengan berkembangnya di Indonesia pada sekitar tahun 1950-an. Adapun yang ketiga di sini yaitu manfaat psikologi industri. Manfaat dari psikologi industri ini sebagaimana yang kita ketahui yaitu untuk membantu perusahaan, industri maupun organisasi dengan memenuhi target dalam mencapai tujuan bersama. Di dalam tujuan itu, karyawan mampu memenuhi kesenjangan antara kebutuhan individu dan organisasi maupun di lingkup industri. Psikologi industri ini dapat menjamin bagaimana kesejahteraan kerja dengan cara memperhatikan kepuasan dalam dunia kerja yang ada pada karyawan. Adapun yang keempat di sini yaitu jenis-jenis psikologi industri. Jenis-jenis psikologi industri yang pada umumnya kita ketahui yaitu psikologi personalia atau bersifat pribadi berkaitan dengan manajemen tenaga kerja mulai dari perencanaan, perekrutan karyawan, penempatan karyawan serta pengembangan karyawan di area perusahaan. Yang kedua yaitu ada psikologi konsumen. Di sini psikologi konsumen kita dapat mempelajari dinamika-dinamika atau perilaku konsumen dalam kaitannya dengan kepuasan kerja dari produktivitas mereka. Yang ketiga yaitu perilaku organisasi. Perilaku organisasi ini di sini sangat dibutuhkan karena ini berkaitan dengan perilaku manusia atau karyawan itu sendiri dalam berorganisasi baik secara individu ataupun dengan berorganisasi. Yang keempat ada analisis posisi. Di sini analisis posisi maksudnya bagaimana cara karyawan itu bisa menganalisis di jabatan mereka sebagai komposisi terkait uraian-uraian atau tugas dari jabatan mereka dalam berorganisasi. Adapun yang terakhir yaitu psikologi sumber daya manusia. Di sini psikologi sumber daya manusia ini sangat dibutuhkan ya, karena ini dapat mempengaruhi atau menganalisa proses perkembangan individu, kelompok, dan organisasi. Adapun aspek-aspek psikologi dari industri ini ada 3. Yang pertama ada personil, organisasi, serta faktor manusia. Yang paling berpengaruh di dalam aspek ini yaitu faktor manusia. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam psikologi industri ini kita mempelajari desain-desain yang ada di tempat kerja, serta manusia dengan mesin, desain ergonomis, dan dapat memperhitungkan masalah-masalah atau kelelahan fisik yang mereka dapati. Mungkin itu saja yang dari pemaparan materi pertama. Saya lanjut yang kedua yaitu seleksi dan penempatan kerja di industri.
Jadi yang pertama yaitu, maaf saya salah, yang akan saya bahas yang kedua yaitu motivasi kerja di industri. Yang pertama yaitu teori, tata tingkat, dan kebutuhan yang ada di psikologi industri. Ada 5 kelompok kebutuhan yang sangat dibutuhkan, baik itu dari rasa aman, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Adapun uraian-uraian dari kelima ini yaitu kebutuhan fisik itu sangat dibutuhkan. Sebagaimana kita manusia membutuhkan makan, minum, berpakaian, bertempat tinggal, dan berumah tangga, serta sejenisnya. Yang kedua yaitu kebutuhan keamanan. Adapun kebutuhan keamanan ini mencangkup bagaimana keselamatan kita, keamanan, serta perlindungan dari ancaman-ancaman yang berbahaya. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini adalah kebutuhan untuk disukai dan menyukai. Jadi ada feedback antara manusia dan pekerjaan yang mereka sukai. Yang keempat yaitu kebutuhan pengakuan harga diri. Di sini kita membutuhkan kebutuhan harga diri ini sebagaimana kita bisa menghormati dan dihormati. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan mengaktualisasi diri sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Adapun yang kedua yang akan saya bahas di sini yaitu teori eksistensi, relasi, dan pertumbuhan. Jadi kita perlu ketahui bahwa teori motivasi ini kita dapat mengenali dengan teori ERG atau bagaimana cara kita dikembangkan oleh salah satu modifikasi atau reformasi yang ada di bagian perusahaan. Serta kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang dimiliki seseorang untuk mengembangkan dirinya untuk lebih produktivitas. Selanjutnya akan saya bahas yaitu teori dua faktor. Adapun teori dua faktor ini yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan pekerjaan kita. Dan yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpuasan kita bekerja dalam konteks faktor-faktor antara lain administrasi, misalnya gaji, hubungan atasan dengan karyawan, yaitu yang keempat di sini dalam motivasi kerja industri yaitu ada teori penetapan tujuan. Di dalam teori penetapan tujuan ini kita mampu menjelaskan bahwa saya mempunyai tugas seperti ini dan saya akan menyelesaikannya juga dengan apa yang telah ditugaskan oleh saya. Jadi teori ini akan menunjukkan motivasi kerja dari dalam diri yang lebih besar daripada orang tujuannya juga terlalu mudah untuk mencapai. Baik, selanjutnya di sini yang akan saya bahas yaitu job performance atau biasa disebut dengan kinerja asal. Jadi job performance ini adalah prestasi kerja atau prestasi yang sesungguhnya kita dapatkan untuk memulai hasil yang memuaskan dengan kualitas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Faktor-faktor yang mempengaruhi job performance ini ada 5, yaitu yang pertama kemampuan, yang kedua dukungan dari yang diterima, yang ketiga yaitu hubungan antar rekan kerja dengan pimpinan atasan, yang keempat yaitu motivasi kerja, dan yang kelima yaitu keberadaan pekerja yang mereka lakukan. Adapun indikator kinerja dari job performance ini adalah kita bisa mengetahui bagaimana sih kuantitas serta kualitas kerja, dengan demikian kita bisa mengetahui ketepatan waktu yang kita miliki. Dan yang terakhir yaitu manfaat penilaian. Ada perbaikan prestasi kerja, penyesuaian kompensasi kerja, evaluasi prestasi, kebutuhan, dan pengembangan serta latihan yang kita telah dapati. Serta kesalahan desain pekerjaan ini dapat mempunyai kesempatan yang kerja adil, serta dengan itu
penelitian prestasi kerja yang akurat juga akan disetujui. Baik, selanjutnya di sini yang akan saya bahas yaitu materi tentang kepemimpinan dalam dunia industri perusahaan. Baik, yang pertama yaitu kita perlu mengetahui, dan kita juga kita sudah mengetahui bersama bahwa pemimpin adalah orang yang mengatasbawahi karyawan-karyawan dalam organisasi. Juga perlu adanya seorang pemimpin ya, yang bisa mengkoordinasikan semua komponen-komponen yang ada di dalamnya, serta sumber daya manusia ini merupakan kebutuhan yang sangat-sangat utama ya. Dengan begitu, manajemen sumber daya manusia ini memegang peranan sangat penting di dalam perusahaan, agar supaya penerapan pola-pola kepemimpinan itu ada di dalam perusahaan itu sendiri. Adapun yang kedua yang akan saya bahas di sini yaitu gaya atau tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan itu tidak luput dari tipe otoriter atau penonjolan diri yang berlebihan, sebagaimana dia bisa menjadi contoh oleh bawahannya atau karyawan-karyawan yang ia kerjakan ya. Yang kedua yaitu tipe demokratik atau mengakui harkat dan martabat sebagaimana manusia. Yang ketiga di sini saya akan bahas yaitu ciri-ciri kepemimpinan. Ciri-ciri kepemimpinan ini adanya keinginan untuk menerima tanggung jawab. Jadi seorang pemimpin itu wajib untuk menerima tanggung jawab atau resiko-resiko apapun. Yang kedua yaitu kemampuan untuk bersikap objektif, sebagaimana untuk melihat suatu peristiwa itu atau harus memiliki pikiran yang luas serta kemampuan perspektif yang berbeda dari semuanya. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan ya. Gaya kepemimpinan ini ada dua ya. Yang pertama ada otokratis yang mendasarkan diri kepada kekuasaan yang ada dan paksaan mutlak. Yang kedua yaitu kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis ini pemimpin yang ikut berbaur dengan bawahannya dan aktif, dinamis serta terarah. Yang keempat di sini yaitu fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan ini ada 6. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan, fungsi memandang ke depan, fungsi pengembangan loyalitas atau bagaimana cara pemimpin itu untuk mengembangkan loyalitas karyawan-karyawan mereka, dan yang keempat yaitu fungsi pengawasan, yang kelima fungsi mengambil keputusan, yang keenam fungsi memberi motivasi. Adapun yang kelima yang akan saya bahas di sini yaitu kepemimpinan di dalam perusahaan. Kepemimpinan ini merupakan hal yang sangat penting ya. Tadi saya sudah bahas dengan adanya budaya kepemimpinan yang bagus, yang loyal, yang produktif, maka demikian dari itu maka karyawannya pun bisa merasakan kepuasan kerja di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya di sini yang akan saya bahas yaitu materi terkait stres di tempat kerja. Kita mengetahui bersama bahwa stres ini sangat-sangat berpengaruh bagi psikologi karyawan misalnya ya, karena stres ini ditimbulkan karena perasaan atau ada tekanan atau misalkan ada hal-hal yang keliru di dalam perusahaan tersebut. Jadi tempat kerja ini sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja dapat mempengaruhi, sangat dapat mempengaruhi stres di tempat kerja. Adapun faktor-faktor dari stres kerja ini, yang pertama ada gejala fisik. Gejala fisik ini seperti sakit kepala misalnya, atau sakit punggung, linu, pegel linu, atau yang lain-lain. Serta yang kedua yaitu ada gejala psikologis atau terganggunya pikiran, serta mudah lupa, atau misalnya banyak karyawan yang merasa bosan, seperti itu. Yang ketiga yaitu gejala perilaku. Gejala perilaku ini
bagaimana karyawan bisa merasakan keresahan atau mudah marah misalnya akibat adanya gangguan-gangguan yang ada di lingkungan pekerjaan. Adapun yang ketiga yaitu saya akan membahas tentang gejala akibat stres kerja ini. Gejalanya itu dapat menimbulkan stres ya, stres dan mungkin bisa mengakibatkan pekerja ini resign misalnya. Dan yang keempat yaitu manajemen stres kerja. Di sini tingkat stres kerja harus tetap ditekan agar tidak melewati batas yang masih dapat ditoleransikan. Maka pergantian tenaga kerja di tempat kerja juga itu dapat meningkatkan stres kerja. Baik, saya beranjak ke materi selanjutnya atau materi ke-6 yaitu konflik dalam industri serta pengelolaannya. Jadi konflik di dalam industri ini adalah proses yang dinamis yang terjadi karena pertentangan yang tidak hanya disebabkan oleh orang lain, bahkan diri sendiri pun juga bisa dikatakan sebagai konflik di dalam diri atau kerja dalam industri itu. Adapun yang kedua yaitu macam-macam konflik. Kita harus mengetahui macam-macam konflik itu apa sih sebenarnya, apa sih opsi-opsinya dari macam-macam itu. Yang pertama yaitu konflik fungsional. Konflik fungsional ini yang mendukung pencapaian tujuan kelompok. Yang contohnya yaitu bagaimana bersaing itu dalam meraih prestasi, atau yang kedua pergerakan positif dari karyawan-karyawan pekerja, dan yang kedua yaitu ada konflik disfungsional atau konflik yang merintangi antar kelompok. Contohnya yaitu lebih senang dalam bekerja kelompok atau benturan kepribadian yang sangat mempengaruhi. Adapun yang ketiga pokok bahasan ini yaitu sumber-sumber konflik. Sumber-sumber konflik ini ada 5 ya. Yang pertama konflik dalam individu atau konflik yang diciptakan oleh diri sendiri, oleh pekerja itu. Yang kedua konflik antar individu dan organisasi. Yang ketiga konflik antar individu dan kelompok. Yang keempat ada konflik antar kelompok di dalam organisasi yang sama. Jadi mereka satu organisasi tetapi dia masih saja berkonflik. Yang terakhir yaitu konflik antar organisasi. Pemaparan materi selanjutnya yaitu pengelolaan konflik. Kita harus mengetahui ya, manajemen konflik ini adalah manajemen yang serangkaian atau semuanya tindakan dan reaksi antar individu dan kelompok itu dijadikan sebagai konflik. Sehingga bagaimana cara kita mengelola konflik ini dengan mengembangkan, memberikan serangkaian metode alternatif, atau kita harus bisa mendorong perubahan perilaku negatif misalnya menjadi positif. Baik, itu saja materi dari konflik dalam industri. Selanjutnya yaitu kita lanjut dari dari materi yang ketujuh yaitu kepuasan kerja di dalam industri. Kepuasan kerja dalam industri ini dapat didefinisikan sebagai salah satu aspek psikologis yang mencerminkan perasaan orang, perasaan karyawan terhadap pekerjaannya, sehingga bagaimana ia merasa puas akan kerjaannya. Dengan begitu ketika dia merasa puas, pasti mereka lebih produktif atau lebih mengembangkan kinerjanya. Yang kedua yaitu teori-teori kepuasan kerja. Ada 3 teori-teori dalam kepuasan kerja ini. Yang pertama yaitu diskrepsi teori, yang kedua equity teori, dan two factor teori.
Di sini juga dibahas tentang faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja ini sama dengan konflik di dalam industri tadi, ada faktor psikologis, faktor fisik, faktor finansial, serta faktor sosial. Di dalam kepuasan kerja di dalam industri ini, dia juga mempunyai dampak terhadap kepuasan kerja. Jadi apa sih dampaknya ketika kita merasakan kepuasan di dalam bekerja? Jadi dampaknya itu sangat-sangat bagus ya menurutku. Yang pertama yaitu kita lebih produktif lagi. Yang kedua, dampak terhadap bagaimana misalnya ada seorang karyawan yang tidak hadir, itu juga bisa berdampak. Yang ketiga, dampak terhadap kesehatan. Ketika kita merasa sakit, itu bisa berdampak di dalam kepuasan kerja kita. Baik, yang lanjut ke materi yang ke-8, yaitu analisis jabatan di industri perusahaan. Jadi yang pertama yaitu menurut para ahli mengenai analisis industri ini adalah proses untuk memperoleh informasi-informasi yang serinci mungkin, atau bagaimana cara kita untuk mendapatkan informasi yang lebih terarah gitu ya, lebih terarah, serta bagaimana caranya mungkin mengenai fakta-fakta yang terjadi, serta itulah disebutkan dengan analisis jabatan industri. Yang kedua di sini manfaat analisis data di dalam dunia industri perusahaan, yaitu banyak sekali manfaat-manfaatnya. Yang pertama yaitu bisa kita penarikan seleksi atau penempatan pegawai misalnya ya. Yang kedua sebagai petunjuk dalam menyusun program latihan atau pengembangan karyawan. Yang ketiga, untuk menilai kinerja karyawan. Yang keempat, memperbaiki cara bekerja karyawan. Adapun tahapan-tahapan analisis jabatan ini ada 3. Yang pertama yaitu kita harus mempersiapkan perencanaan. Perencanaan itu paling penting ya, paling penting karena dengan begitu kita bisa mengumpulkan data-data yang kita ingin ketahui, serta yang terakhir itu ada pengolahan data. Baik, langsung saja kita lanjut di materi selanjutnya, yang ke-9, yaitu seleksi dan penempatan kerja di dunia industri. Adapun seleksi, pengertian dari seleksi dan penempatan kinerja ini yaitu suatu perusahaan itu harus ada sumber daya manusia, iya pasti itu. Sumber daya alam, sumber daya modal, dan itu menjadi faktor produksi sehingga bisa dan dapat mempengaruhi perusahaan untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik. Ada mengapa dikatakan penting untuk pelaksanaan seleksi dan penempatan di kerja industri ini? Karena kegiatan seleksi ini akan memberikan perusahaan tujuan untuk mendapatkan calon tenaga kerja yang mereka seleksi. Yang ketiga yaitu proses-proses seleksi yang efektif di dalam penempatan kerja yang efektif. Ada 3 ya. Yang pertama yaitu harus mempunyai harus memiliki sifat akurat. Yang kedua yaitu harus adil, dan yang ketiga yaitu harus yakin. Adapun hambatan-hambatan dari seleksi mencari penempatan kerja di industri ini yaitu ada 3 juga ya. Yang pertama yaitu tingkat validitasi yang berbeda. Jadi banyak sekali karyawan-karyawan yang mungkin berbeda masalah-masalah internalnya ya. Yang kedua yaitu hambatan biaya yang dimiliki oleh perusahaan itu tersebut, dan yang ketiga yaitu hambatan yang di luar program seperti tolak ukur, penyeleksian, atau pelamar yang ingin bekerja. Baik, kita sampai di materi terakhir, materi yang ke-10, yaitu pelatihan dan pengembangan tenaga kerja di dalam dunia industri. Ada 3 pokok bahasan di dalam pelatihan dan pengembangan tenaga kerja di dalam industri ini. Yang pertama yaitu
kita harus mengetahui apa sih sebenarnya pengembangan tenaga kerja di dalam dunia industri itu. Jadi pengembangan tenaga kerja di industri itu adalah penciptaan suatu lingkungan dengan di mana kalangan tenaga kerja ini dapat memperoleh sikap, kemampuan misalnya atau pengetahuan perilaku spesifik dengan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Yang kedua yaitu tujuan dari pelatihan dan pengembangan tenaga kerja ini, yang pertama yaitu memperbaiki kinerja karyawan, yang kedua yaitu meningkatkan keahlian para karyawan, yang ketiga mampu memecahkan masalah secara operasional, serta yang kelima yaitu dapat mempromosikan karyawan terhadap produktivitas yang ia telah kerjakan, dan yang terakhir yaitu pengaruh-pengaruh yang pengaruh pelatihan dan pengembangan di kinerja terhadap kerja industri. Jadi faktor-faktornya itu ada jumlah dan komposisi dari kompensasi yang telah diberikan, yang kedua penempatan yang tepat, dan yang ketiga yaitu pelatihan promosi dari pekerjaan industri itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan apa yang saya jelaskan, apa yang saya paparkan bisa menjadi berkah dan kita sama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih juga buat Ibu Dr. Fatmawati Malapiang selaku dosen pengampu dari Psikologi Industri ini. Semoga sehat selalu, Bu. Terima kasih.